Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya coba melanjutkan ya materi kita masih tentang hikmah ibadah haji dan umrah ya. Hikmah ibadah haji dan umrah, dan kita masih berada pada hikmah sa'i ya, hikmah dari ibadah sa'i. Mudah disayangi Allah Subhanahu wa taala, selalu berlimpah kasih sayangnya Allah ya, selalu berlimpah bimbingannya Allah, rasa cinta yang tanpa batas gitu ya, sifat rahmah yang senantiasa menyertai perguliran di kehidupan ini. Maka Masya Allah di hikmah-hikmah sa'i yang lalu yang sudah terselesaikan ya, yang pertama ketika kita mencoba dengan sa'i itu, kita sampai kepada pesan inti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang menunaikan ibadah sa'i, maka nilai yang Allah ingin titipkan adalah sungguh Allah akan mengangkat derajat kemuliaan seorang hamba manakala hamba itu senantiasa mampu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pekan lalu pun sudah disampaikan bagaimana cara kita untuk bisa memiliki baik sangka kepada Allah dengan semua ketentuannya, dengan semua takdirnya, dengan semua qada dan qadarnya ya. Kita sudah membahas tuntas bunda tentang rahasia qada dan qadar. Kemudian yang berikutnya kita melanjutkan dengan pembahasan tentang keterampilan pengelolaan emosi ya. Karena sesungguhnya ketika seluruh takdir itu sudah Allah urutkan dengan begitu baik ya, dengan tersistematis, dengan hikmah yang tertinggi, dengan maslahat yang sangat besar untuk makhluknya, maka kemudian yang hal berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita secara manusiawi kita menerima setiap takdir Allah itu ya. Maka kemudian di bahasan pengelolaan emosi, mudah-mudahan segala rasa yang hadir menyapa kehidupan kita, setiap rasa yang bergemuruh dalam jiwa kita, semoga senantiasa menghadirkan kebaikan demi kebaikan ya. Karena sesungguhnya sekali lagi, walaupun dikatakan ada istilah emosi positif dan emosi negatif, tetapi itu hanya sebatas bahasa manusiawi kita. Manakala kita bisa menggali maksud-maksud baik Allah, maka kita selalu menemukan betapa sayang Allah itu berlimpah kepada kita. Kemudian poin yang berikutnya dari hikmah sa'i itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menata level kesadaran kita, bunda ya, level kesadaran kita. Nah di pekan-pekan yang lalu bunda ya, saya sampaikan sebuah skema ya, skema tentang level of consciousness itu ya. Bagaimana kemudian tentang skala kesadaran kita itu dibimbing ya. Ini walaupun mungkin sifatnya skala ini sifatnya adalah hanya map saja, maka pendekatan kita bunda sayang untuk meningkatkan derajat kesadaran kita, tentu saja kita melakukan pendekatan-pendekatan secara tauhid ya. Pendekatan kita dalam proses ibadah kita ya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan kesadaran diri kita dengan pendekatan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, jika dikatakan pendekatan ini adalah pendekatan yang paling tepat ya, yang paling tepat, terutama pendekatan melalui ibadah dan zikir kita kepada Allah. Kita menemukan bunda ya, dalam kehidupan ini bahkan mungkin hal ini pun pernah kita rasakan dalam kehidupan kita ya, dalam penunaian ibadah ya, dalam kita beraktivitas, dalam zikir kita itu pernah satu waktu barangkali, mudah-mudahan ini hanya menjadi masa lalu ya, dan masa sekarang semoga kondisi zikir kita, kualitas zikir kita semakin hari semakin baik ya. Maka kemudian kalau Ibnu Athaillah itu bunda ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengklasifikasikan level ibadah atau level zikir seorang hamba itu, beliau mengatakan pada level yang paling awal ya. Saya tidak mengatakan paling rendah bunda ya, karena sesungguhnya ketika Allah mencenderungkan hati seseorang untuk mulai tertarik dengan ibadah ya, untuk mulai gemar dengan zikir, itu adalah penanda baik yang sangat luar biasa dari Allah ya. Maka kemudian saya katakan untuk level paling rendah ya, sebagaimana Ibnu Athaillah menyebutkan, ada orang yang beribadah kepada Allah, ada orang yang berzikir kepada Allah, tetapi dia itu lalai secara pikiran dan hati gitu ya. Zikir lisannya saja, zikir atau ibadah lisannya saja ya, tapi pikiran dan hatinya tidak di sana gitu ya. Hanya lisan saja ya, tetapi hati dan pikirannya tidak beserta kalimat-kalimat zikirnya. Itu yang paling awal ya, pembuka, tetapi itu pun adalah pembuka
jauh lebih baik daripada yang tidak berzikir sama sekali ya. Kemudian benar disayangi Allah ya. Jadi dari level zikir yang masih diselimuti dengan lalai pikiran ya, lalai hati, itu memang obat yang pertama kali Bunda untuk menaikkan level zikir kita kepada Allah, level ibadah kita kepada Allah, tentu adalah ketika kita direzekikan oleh Allah, dimudahkan untuk mengilmui apa yang kita ibadah, apa yang jadi ibadah kita itu gitu. Apa yang kita zikirkan itu kita memiliki ilmunya ya. Maka kemudian Bunda yang dicintai Allah, level kedua kalau kata Ibnu Athaillah, orang yang beribadah atau berzikir itu ada yang mulai beribadah dan berzikir itu diiringi dengan pemahaman ya, dengan pemahaman ya, dengan pikirannya ya. Dia diikuti dengan kesadaran pikirannya ketika dia berzikir atau beribadah. Paling tidak Bunda yang dicintai Allah, paling tidak bagi orang-orang seperti ini, ketika dia mulai mengetahui arti atau terjemahan dari ibadah atau zikir yang dia lakukan ya Bun ya, walaupun mungkin belum kepada tahap hati, belum ya. Ini baru secara pikiran. Ibarat gini saja Bunda sayang, ketika kita membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, ketika baru pada sebatas bacaan saja, tidak mencoba mencari tahu isinya, minimal terjemahnya, itu kan kadang kan lisan kita membaca gitu, tetapi pikiran kita kan tidak di situ gitu ya. Ya, hatinya juga tidak di situ gitu kan. Kemudian Bunda yang disayangi Allah, ketika kita mencoba meningkatkan ya level zikir dan ibadah kita itu kepada level kesadaran pikiran, paling tidak kita mulai mencari terjemahnya ya, mencari tahu gitu apa arti dari zikir yang kita baca itu. Nah Bunda yang disayangi Allah, ini baru tahap yang kedua ya. Jadi diupayakan Bunda ya, diupayakan kalau hati belum hadir ya, maka paling tidak pikiran kita mengetahui tentang apa yang kita baca ya. Pikiran kita mengetahui apa yang kita baca. Ketika kita mengucapkan barusan misalkan ketika kita dalam sholat kita membuka ya, membuka sholat itu kan dengan takbir. Iya. Jadi bukankah sholat itu kan dibuka dengan takbir ya, dibuka dengan takbir. Nah, bagi mereka yang ingin meningkatkan level ibadah dan zikirnya kepada Allah, paling tidak dia mengerti dari apa yang dia baca itu. Dia tahu gitu ya. Dia tahu, paling tidak artinya saja. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, ya. Nah, tapi bagi mereka yang kemudian naik level lagi ke level ibadah dan zikir yang disertai hati, itu tidak hanya pada kesadaran dia pada sisi terjemahnya gitu ya. Benar yang disayangi Allah. Jadi ketika sesuatu ibadah ataupun zikir itu kemudian kita sertai dengan kehadiran hati, itulah justru yang akan menghadirkan sebuah sebuah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Benar dicintai Allah. Mungkin sebelum saya lebih jauh membahas ini Bunda, ketika kita belajar tentang iman ya, iman itu kan adalah sesuatu yang pertama kali iman itu adalah sesuatu yang diikrarkan ya. Iman itu kan adalah sesuatu yang diikrarkan oleh lisan, apa yang diungkapkan oleh lisan gitu kan. Tetapi satu waktu ketika ada serombongan Arab Badui di masa Rasulullah berjumpa Rasul, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman. Ya Rasulullah, kami telah beriman." Saat itu ternyata ungkapan mereka tidak hanya Rasul yang merespon gitu, tetapi kan turun salah satu ayat di surah Al-Hujurat ya, di akhir-akhir surat Al-Hujurat itu Allah menurunkan respon terhadap kalimat dari komunitas Arab Badui itu, gitu kan? Kemudian Allah menyebutkan, janganlah engkau mengatakan aku telah beriman ya, tapi sebutlah ya walakin kunu aslamna ya. Janganlah engkau mengatakan kau telah beriman, tapi katakanlah bahwa engkau baru berislam gitu ya, engkau baru berislam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati engkau. Masya Allah Bunda sayangnya. Jadi kalau baru sebatas saya beriman pada engkau ya Allah, saya beriman ya Allah, saya beriman, ketika itu belum masuk ke dalam hati kita, kata Allah, belum termasuk mereka yang beriman. Contoh yang paling ringan gini Bunda, ketika kita melihat misalkan melihat seseorang atau melihat anak-anak yang dia punya sesuatu hal yang menarik gitu, punya sebuah potensi gitu kan, tapi mungkin anak itu bukan anak kita secara biologis misalkan ya, kemudian kita mengungkapkan kekaguman kita gitu kan, Masya Allah gitu ya, kita merasa kagum dengan anak itu dan dengan memberikan ungkapan kekaguman oleh lisan kita.
dengan satu waktu ketika anak bunda sendiri gitu ya, anak kandung bunda sendiri ketika menunjukkan potensinya gitu kan, menunjukkan kelebihan yang Allah titipkan, bunda mengeluarkan apresiasi dengan kata-kata yang sama, secara rasa hati sama tidak dengan yang pertama? Tidak sama ya. Maka kemudian bunda yang dicintai Allah, orang yang beriman dengan benar itu, yang beriman kepada Allah dan sebenarnya tidak sebatas ucapannya, ya Allah hamba beriman gitu, tetapi iman itu langsung dari lisan itu turun ke hati gitu kan, turun ke dalam hatinya. Maka kemudian kan iman itu bunda saya yang disebut dengan iman ya, iman itu adalah iqrarul bilisan, sesuatu yang diungkap dengan lisan kita kemudian dibenarkan oleh hati gitu. Nah ketika sudah dibenarkan oleh hati, sebagaimana tadi misalkan ketika kita memberikan apresiasi kepada anak kita bunda ya, kepada anak-anak kita bunda, maka kemudian kan setelah itu apa yang hadir dalam kehidupan kita, kita akan betul-betul mencurahkan perhatian kita akan memberikan cinta kita akan menunjukkan perjuangan dan pengorbanan kita. Maka sungguh iman itu seperti itu sebenarnya. Sama seperti barusan kita dalam salat mengatakan Allahu Akbar, ya Allah Engkau yang maha besar. Ya Allah, mestinya ketika lisan hamba menyebutkan Engkau yang maha besar, ya Allah, tidak ada saat ini yang hamba utamakan, yang hamba ingat kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, semua masalah hamba kecil kecuali hanya Engkau saja ya. Semua yang selain Engkau adalah kecil kecuali Engkau saja ya Allah. Itu Masya Allah, itu baru satu dari kata Allahu Akbar gitu. Dan di pertemuan yang lalu, di awal-awal saat majelis kita berlangsung kembali bunda, bukankah saya mengatakan bahwa Allahu Akbar itu adalah kalimat komitmen ya, kalimat komitmen kan bunda, kalimat komitmen yang menunjukkan kesungguhan diri kita kepada Allah ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana tidak bunda, rasanya tuh gini bunda ya, kalau ada maksiat yang baru kita lakukan, kemudian kita mengungkapkan Allahu Akbar, itu seperti sebuah kalimat tamparan untuk diri pribadi gitu bunda ya. Jadi saya akan mengatakan katanya Allahu Akbar ya, tapi engkau barusan melakukan maksiat tanpa merasa salah gitu ya, kemudian mengatakan aku yang maha besar kata Allah ya, padahal kemudian engkau melakukan maksiat di hadapanku gitu. Ya, jadi sekali lagi bunda saya, makanya di hari-hari utama kayak misalkan ya di hari-hari raya atau mungkin di 10 hari awal bulan Zulhijjah ya, kenapa kemudian kita disunahkan untuk bertakbir gitu ya, itu selain kemudian menyadarkan kita bahwa yang agung itu hanya Allah, maka yang paling utama pesan dari Allah sampai kepada kita adalah ketika engkau mengagungkanku gitu kan, maka buktikanlah pengagungan engkau itu melalui taat engkau yang sempurna kepadaku. Masya Allah, itu baru dari kata Allahu Akbarnya ya, belum dari doa iftitahnya ya, belum dari bacaan-bacaan yang lainnya dalam salat kita. Namun yang disayangi Allah, karena sekali lagi tadi kembali kepada Ibnu Athaillah ya, yang mengklasifikasikan level ibadah atau zikir, beliau mengatakan level ketiga itu berada pada mereka yang melakukan ibadah dan zikir itu dengan menghadirkan hati mereka ya, dan menghadirkan hati mereka. Karena sekali lagi setelah hati yang hadir, maka seluruh anggota tubuh kita ya, itu hanya akan menerjemahkan rasa cinta kepada Allah ya, hanya akan menerjemahkan rasa taat kita kepada Allah ya, dan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disayangi Allah, kemudian pada level yang paling tinggi ya, pada level yang paling tinggi bunda, ketika seseorang itu melakukan ibadah dan zikir ya, setelah hatinya itu hadir, maka yang paling indah adalah ketika muncul sifat berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah obat yang paling mujarab bunda. Inilah obat yang paling mujarab ya. Masya Allah bunda sayangnya, jika di pekan-pekan lalu saya menyampaikan beberapa kondisi klien kami gitu ya, yang kemudian menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, kemudian ada penolakan secara jiwanya, tidak ridho, tidak ingin menjalani hal seperti itu, kemudian kan yang terjadi pergolakan jiwa yang sangat luar biasa ya, kehidupan yang kemudian tidak dirasa nyaman, dan itu efeknya tuh bertahun-tahun ya. Tidak hanya pada saat peristiwa itu terjadi, tapi bertahun-tahun ya. Orang-orang yang luka jiwa ya, yang salah menafsirkan satu peristiwa gitu ya, yang terlalu cepat mengambil kesimpulan, yang tergesa-gesa gitu. Biasanya ujung-ujungnya itu karena masih memperturutkan egonya gitu ya, memperturutkan egonya gitu ya. Rasa berserah kepada Allah ya, rasa tawakal kepada Allah itu belum hadir di dalam hatinya ya. Namun yang dicintai Allah, maka kemudian di 2 pekan lalu itu
saya menyampaikan tentang kondisi emosi negatif ya, yang kemudian itu menunjukkan level kesadaran seseorang ya, yang lalu itu yang paling rendah itu Bunda itu berada pada sifat malu ya, rasa malu yang tidak pada tempatnya, rasa malu yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau malu pada tempatnya, Masya Allah, bahkan Bunda yang dicintai Allah, seorang muslimah itu ya, seorang muslimah itu sesungguhnya mahkota yang dimiliki oleh dirinya itu adalah rasa malunya kepada Allah SWT ya. Masya Allah. Bahkan secara umum Rasulullah pun menyebutkan ya, likulli dini khuluqan wa khuluqal Islam al-hayya ya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki karakteristik tertentu ya, dan karakter Islam ini kata Rasulullah adalah rasa malu yang terjaga karena Allah ya. Jadi kalau tadi saya katakan level kesadaran terendah itu ketika rasa malunya itu bukan karena Allah gitu ya. Rasa malu yang tidak pada tempatnya, yang pada ujungnya itu akan menghadirkan kayak semacam merendah diri gitu ya, rasa minder gitu kan. Kemudian bahkan tidak jarang sampai pada puncaknya itu nanti mereka berada pada kondisi merasa tidak berharga ya, dan membenci dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik ya. Ini secara teori mungkin saya ungkapkan di sini, pada kenyataannya di luar banyak yang merasakan seperti itu Bunda. Banyak sekali orang yang merasakan seperti itu, merasa tidak berharga ya, benci dengan dirinya tuh ada Bunda sayangnya. Itu yang pertama. Kemudian di tangga berikutnya yang lalu itu kita menemukan ada sifat rasa bersalah ya, guilt ya, rasa bersalah yang terlalu dalam gitu, rasa bersalah yang terlalu dalam. Tapi sekali lagi jenis rasa ini ya, jenis emosi ini memiliki dua sisi Bunda ya. Kalau sisi baiknya adalah bahwa setiap orang yang soleh justru mereka adalah orang yang paling peka ya dengan kesalahan Bunda. Tetapi bagi orang yang soleh itu begitu dia mendapati kesalahan dirinya, yang hadir itu adalah semangat untuk menutupi kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, sedangkan yang saya maksud di sini orang-orang yang memiliki rasa bersalah yang negatif adalah rasa bersalah yang kemudian menyebabkan pelakunya itu tenggelam dalam penyesalan ya, tidak bisa memaafkan dirinya gitu kan. Dan kemudian Masya Allah gitu, orang seperti ini kadang dalam bentuk sesalnya itu Bunda ya, pelampiasannya itu biasanya mereka memiliki tendensi untuk destruktif gitu, merusak dirinya gitu ya, melukai dirinya gitu. Masya Allah gitu. Tapi bedanya ya, dengan orang yang soleh itu Bunda, kalau orang-orang yang terjebak dengan rasa bersalah mendalam ini, mereka itu bisa kita lihat Bunda, sisi yang membedakannya adalah mereka tidak kunjung juga bergerak untuk bebenah gitu, tahu salah tapi tidak mau gitu Bunda, tidak mau untuk memperbaiki diri gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian disayangi Allah, kemudian yang ketiga Bunda, yang ketiga itu adalah yang hadir itu Bunda sayangnya level kesadaran manusia yang berada pada kisaran emosi negatif itu Bunda. Yang ketiganya adalah apatis ya, apatis. Bunda yang dicintai Allah, tentu Bunda sudah sangat memahami ya bagaimana kondisi orang yang apatis ya. Mungkin saya kira cukup dengan kalimat singkat ini Bunda ya. Jadi ada orang yang soleh mengatakan gini, sesungguhnya apatis itu adalah kain kafan ya, kain kafan yang menyelimuti hati manusia ya. Saya kira cukup ya dengan kalimat itu ya Bunda ya, untuk menggambarkan tentang apatis itu ya. Jadi apatis itu adalah kain kafan ya, yang menyelimuti hati manusia gitu. Jadi sebenarnya orangnya masih ada gitu ya, tapi kemudian seakan seperti sudah tidak ada ya. Apatis Bunda, iya, tidak menunjukkan perannya ya, tidak menunjukkan eksistensi dirinya gitu. Seperti itu. Nah Bunda sayang, nah sekarang bagaimana ya? Bagaimana solusi untuk yang apatis? Kalau tadi yang dua pertama sudah ya Bunda ya, di 2 pekan lalu ya. Nah, sekarang yang ketiga tentang apatis ini Bunda, bagaimana cara kita menghilangkan ya sifat apatis itu? Maka yang pertama Bunda sayang ya, hadirkanlah giroh dalam jiwa kita. Giroh itu semangat gitu Bunda, munculkan semangat ya, iya giroh, semangat gitu Bunda. Nah Bunda sayang, hanya biasanya ketika seseorang juga mulai ingin memunculkan semangat pada dirinya ya, setan itu tidak berhenti ya. Setan itu tidak berhenti untuk menggoda ya. Kenapa? Sebagaimana dulu di frame awal sekali ya, ketika saya membahas tentang ibadah haji, bukankah haji itu saya katakan itu adalah sebuah ibadah yang didesain oleh Allah SWT agar kemudian kita selalu bisa memenangkan pertarungan dengan iblis dan teman-temannya gitu kan. Ini kan segalanya kan berawal dari kejadian di surga itu kan, tentang ayahanda dan ibunda kita itu yang kemudian tergoda,
kemudian seperti tadi ya diminta turun ke bumi ini, tapi kemudian Allah menyampaikan gitu, jangan sampai hal itu terulang kembali. Maksudnya jangan sampai engkau bisa dikalahkan oleh iblis gitu ya, oleh setan itu. Maka kemudian Bunda sayang, dan setan pun sudah terlanjur, sudah kadung ya. Padahal gini Bunda, Allah itu ketika kejadian setan iblis itu dia tidak ingin sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya Allah itu membukakan kesempatan taubat yang sama gitu ya. Kepada Nabi Adam diberikan kesempatan taubat, pada setan pun, pada iblis pun sama gitu ya. Tetapi sayangnya Bunda sayangnya di sini Bunda. Jadi kalau berbicara tentang ilmu Bunda, ya, maka sungguh ilmunya iblis itu bahkan lebih dari para malaikat. Lebih hebat. Iya. Kalau secara keilmuan, iblis itu ilmunya lebih hebat dari para malaikat. Bahkan dari sisi ibadahnya pun kan, sampai kemudian iblis itu kan, iblis itu kan dia mendapatkan julukan kehormatan. Dan satu-satunya yang mendapat julukan kehormatan itu. Ada yang pernah tahu Bunda saya dikasih? Benar Bunda Azan. Benar Bunda sayang. Jadi dengan keilmuannya ya, dengan ibadahnya yang dia untaikan sekian ribu tahun gitu kan, dia merasa dan itu semua sudah menjadi sosok yang mulia. Bahkan para malaikat pun dalam riwayat-riwayat ya, di beberapa tafsir Quran itu disebutkan bahwa para malaikat pun kan sering menitipkan doa kepada iblis itu ya, doakan kami itu luar biasa Bunda gitu. Bagaimana tidak memunculkan rasa ya, kalau kemudian ternyata kuncinya nanti kenapa bisa seperti itu, karena ternyata ibadahnya tidak membuahkan hikmah gitu, tidak membuahkan hasil gitu Bunda ya. Karena ada miswa gitu, suami. Oh iya, Baik. Oke, saya makasih ya. Iya. Subhanallah. Salam. Jadi Bunda yang dicintai Allah ya, ternyata pada sisi-sisi lebih itu, ketika kemudian tidak termaknai dengan benar ya, itu ternyata yang tidak dimiliki iblis itu kan bukan ilmu dan ketaatan dalam dan konsisten dalam ibadah, bukan, tetapi yang tidak dimilikinya itu adalah buah dari ibadahnya itu gitu. Hikmah dari ilmu yang diperolehnya tidak membuat dia kenal dengan Allah, tidak membuat dia kenal dengan dirinya gitu. Makanya ketika kemudian dalam kesalahannya itu Allah masih membuka, silakan kalau engkau juga mau tobat silakan. Tapi iblis kan mengatakan, tidak ya Allah, tidak, saya tidak mau gitu kan. Dan kalimatnya kan jelas Bunda ya, kalimatnya kan jelas, ana khairun minhu. Kenapa saya harus menyesal gitu kan? Nah, sudah jelas kok saya lebih baik dari Adam, jauh segala-galanya gitu kan. Ilmunya Adam itu cetek gitu ya, ibadahnya juga gitu kan. Seperti itu Bunda kan ya, ibadahnya juga gitu. Terus kan bahan dasarnya saya dari api, dia dari tanah, itu tidak bisa ya Allah gitu kan. Nah seperti itu. Maka tadi juga Bunda, ketika seseorang ingin mencoba menyembuhkan apatisnya ya, setan itu pun masih terus membisiki ya. Dan bisikan setan itu, kalau Allah itu Bunda membahasakan, bisikan setan itu bukan langsung misalkan ayo kamu berbuat jahat, tidak Bunda. Setan itu sangat halus gitu, halus sekali gitu ya, mendorong seseorang untuk berbuat maksiat, sampai maksiat yang paling tinggi sekalipun itu dilakukannya itu dengan halus dan penuh kesabaran. Ini yang jadi terkadang Bunda ya, saya kadang berpikir ya Allah, kalau saya sedang menghadapi sesuatu hal gitu ya, harapan kebaikan misalnya dengan anak-anak, kalau saya tidak bisa lebih sabar daripada iblis yang menggoda gitu ya, rasanya kan hikmat membawa dosa. Jadi Bunda yang dicintai Allah ya, mungkin kalau Bunda pernah mendengar kisah seorang abid. Ini abid Bunda, bukan hamba biasa, seorang abid ya. Jadi kisah ini sahih ya, viral bahkan ya, kisah ini sangat viral. Jadi dulu di masa Bani Israel itu Bunda, pernah ada seorang abid yang terkenal dengan kesolehannya, dengan ilmunya dan akhlaknya juga, dia begitu menjaga diri gitu ya. Tapi kan satu waktu begitu Bunda, saya katakan bahwa was-was setan itu sesuatu yang tidak langsung kepada poinnya langsung gitu, tapi dibisikin pelan-pelan gitu ya, seakan-akan benar gitu ya. Kan kisahnya itu gini Bunda. Jadi saat itu ketika terjadi kecamuk perang gitu ya, maka ada 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan, yang bungsu itu perempuan gitu kan. Nah, ketika yang ketiga orang itu dia akan berangkat ke medan perang kan, dia ingin memastikan bahwa adik yang sangat disayangi itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya, berada dalam perlindungan yang sangat aman gitu ya buat adiknya. Hingga terpikir oleh mereka gitu kan, dicari tahu di mana bisa dititip ini adik saya gitu.
Ternyata kan akhirnya didengarlah si Abid itu bunda ya, hamba yang Abid itu bunda. Akhirnya mereka bertiga setelah musyawarah dan disetujui oleh adik bungsunya itu, kemudian dititipkanlah si adiknya itu kepada Abid itu. Abid itu kan orang yang mengerti bunda secara pergaulan, yang namanya non mahram ya bunda ya. Masya Allah. Jadi waktu itu kata Abid itu, oke, kalau begitu, kalau memang kalian mau berperang berjihad silahkan gitu ya. Tapi saya minta maaf gitu ya. Saya minta maaf, Adeta walaupun tinggal di lingkungan rumah saya, ya, maka Adeta tinggal di lantai bawah saja, ya. Dan saya tetap di lantai atas. Seperti itu bunda, dan tidak bertemu sekian lama. Dan dalam masa itu masya Allah si Abid itu menjaga amanah dari 3 kakaknya itu, diperhatikan kebutuhan makannya, minumnya gitu bunda ya. Tapi cara memberikannya itu pakai kayak tali begitu ya, tali temali gitu diturunkan dari atas gitu kan. Yang penting bisa makan bunda ya, bisa makan yang dititipkan itu. Bunda, sekian waktu berlalu, sekian bulan berlalu. Nah di situ bunda, setan mulai berbisik di hati Abid itu. Kasihannya dia itu yang di bawah gitu kan. Masa sih kita memperlakukannya seperti itu gitu kan. Pasti kan setelah sekian waktu berlalu dengan kondisi yang juga tidak pasti apakah bisa ketemu lagi saudaranya atau tidak, masa sih engkau tidak ingin menyapa sekali saja? Setan bunda ya. Berbisiknya tuh begitu gitu bunda ya. Masa sih engkau tidak mau lihat ya, siapa tahu dia perlu pertolongan, siapa tahu dia sakit gitu kan. Cobalah sekali-kali engkau ke bawah gitu. Betul. Dan akhirnya betul memang bunda, akhirnya kan dia pikir iya deh, jangan sampai dia sakit, nanti bagaimana ya kalau kakaknya datang gitu ya bunda. Dan enaknya perasaan saya ketika saya dititipi, saya tidak tahu kondisi adiknya. Ada begitu bunda. Jadi ketika satu waktu datang waktu makan, sambil mengantar makanannya itu, dia ketuk kan pintunya, kemudian awalnya hanya itu saja bunda. Dia sepintas, oh sehat gitu ya, sudah dia ke atas lagi gitu. Seperti itu bunda. Tapi waktu terus berlalu, akhirnya yang terbersit itu dalam hatinya lagi itu, setan itu bilang, masa sih nggak mau ngobrol sebentar aja gitu kan. Nah, siapa tahu dia kesepian kan, kasihan sekian bulan ditinggal begitu. Masya Allah bunda begitu. Jadi akhirnya mulai dari saling sapa di balik pintu, bukan di balik meja, di balik pintu. Saya pernah ngalamin bunda, zaman dulu pengajian masa lalu saya pernah ngalamin begitu ya. Kalau bicara sama Iwan itu bun, hijab itu sampai begitu. Jadi kami ada di dalam ruangan, Iwan di luar gitu. Jadi kalau mau bicara itu seperti itu, pakai hijab pintu gitu ya. Walaupun mungkin nanti akhir-akhirnya kami terbiasa. Mau minta ampunkan dosa ya. Oh begitu bunda. Tidak, artinya walaupun akhirnya sebenarnya itu hanya pembiasaan ya, Bu Emi ya. Karena nanti kalau sudah terbiasa kita dengan hal seperti itu ya, hijab itu kan sebenarnya kan dari bagaimana kita mengendalikan pandangan kita gitu ya, seperti itu. Nah benar ya disayangi Allah. Jadi waktu itu seperti itu ya. Akhirnya mulai disapa, mulai akar, mulai ngobrol. Masya Allah semakin kesana ya, maka semakin kesana godaannya gitu. Dan sampai akhirnya terjerumuslah dalam zina. Terjerumus dalam zina, bahkan sampai kemudian iya bunda. Laki-laki. Perempuan, ada yang perempuannya ya, terjerumuslah dalam zina dan ternyata hamil kan, Nah bunda yang dicintai Allah, ketika menyadari yang Abid, yang dititip itu bunda ya. Nah jadi ketika dalam kondisi hamil itu bunda, kan dia kan sudah mulai panik kan, akhirnya tidak bisa disembunyikan gitu kan tentang apa yang terjadi. Akhirnya masya Allah bunda dibunuhlah. Nah itu kan saya bilang itu setan itu sudah ya salah Allah, tambah salah lagi. Hati-hati. Itulah perlunya mungkin taubat itu seperti itu. Segera taubat. Dan tadi rahmat yang kita minta pada Allah agar kita dijaga. Nah benar yang disayangi Allah. Ya setelah itu dibunuh kan kemudian kan dikuburkan masih di sekitar rumah itu. Nah ternyata bunda takdirnya dari Allah yang 3 bersaudara itu datang. Selesai perangnya dan menang ya, dia datang dengan senang hati, dia mau jemput adiknya. Bunda sayang. Nah, cuma ada potongan kisah yang saya lupa. Cuma yang jelas ketika tidak ditemukan lagi adanya, tentu Abid ini kan memberikan alasan-alasan yang sekiranya bisa diterima oleh 3 bersaudara itu. Akhirnya ketiganya itu pulang. Benar bunda, ketiganya itu pulang ya. Begitu pulang, masya Allah. Dan begitulah cara Allah. Allah itu kalau sudah mau memberikan petunjuk ya, ternyata kemudian hadir dalam mimpi. Berturut-turut kepada 3 bersaudara itu gitu. Sampai kemudian ditunjukkan dalam mimpinya itu bahwa Adeta itu jasadnya itu ada dikubur di sekitar rumah yang dulu kau titipkan di sana. Akhirnya dicari tahu, karena memang kan 3 hari berturut-turut bunda mimpi dan ketiga-tiganya memimpikan hal yang sama. Berarti ini kan bukan mimpi biasa gitu kan.
petunjuk dari Allah. Ternyata begitu dibongkar ya ditemukanlah kerangka adiknya kan. Bunda yang disayangi Allah, saat itu mulailah merasa terancam. Sang Abid itu mulai terasa terancam, Bunda. Apa yang dilakukan? Ini ada kisah ini, Bunda. Nanti saya coba hadirkan bukunya ya. Jadi di dalam akhirnya endingnya tuh gini. Ketika dia merasa terancam dengan 3 orang kakaknya itu, dia meminta pertolongan. Gitu. Tapi kemudian siapa yang dia minta itu? Benar, Bunda. Dia minta tolongnya kepada setan. Yang dia minta tolong itu akhirnya setan. Karena dia minta tolong kepada Allah, malu. Ya. Sama seperti misalnya gini, Bunda. Ketika misalkan ya Bunda, ada yang ngobrol ke saya, dia kena masalah. Tapi masalah itu hadir karena kejahilannya dia, gitu kan? Karena sesuatu sistem yang jahiliyah gitu. Kemudian minta diselesaikan secara Islam. Saya bilang ya tidak bisa. Sistem Islam menyelesaikan yang jahiliyah, ada ketemu titiknya gitu kan? Ya sama seperti yang Abid itu. Masa saya minta pertolongan kepada Allah gitu kan, sedangkan saya melanggar aturan-aturannya Allah. Akhirnya dia minta tolong kepada setan, dan setan menjanjikan, boleh, saya akan tolong kamu ya, saya akan selamatkan kamu dari 3 kakaknya perempuan itu, tetapi aku punya syarat ya, aku punya syarat ya. Dan ternyata benar syaratnya apa? Kata setan itu, sujud engkau di hadapan. Masya Allah. Dan yang terjadi betul, Abid itu akhirnya sujud situ, dan setelah menang setan itu dapat sujudnya Abid itu, datang ke 3 kakaknya itu dia tinggalkan. Terserah gitu kan, mau diapain tuh gitu. Sampai kan akhirnya dipenggal itu sama 3 kakaknya, mati dalam kekafiran. Mati setelah bersujud kepada setan. Dan mati setelah bersujud kepada setan. Benar yang dicintai Allah, sungguh kita mengerti bahwa iman itu adalah sesuatu yang mahal, ya, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal. Nah, benar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali tadi ya, bagaimana cara kita menumbuhkan giroh ya. Menumbuhkan giroh itu sekali lagi kita pun harus banyak melihat ke dalam diri kita ya. Teliti gitu, Bunda. Karena dorongan giroh itu juga ada 3 macam, Bunda. Ada dorongan secara material. Material itu artinya gini. Kalau saya melakukan itu, apa sih untungnya untuk saya? Ya, kalau saya lakukan itu apa sih untungnya secara duniawi untuk saya, begitu ya. Nah, kalau itu masih mudah untuk ditumpangi oleh setan ya. Kemudian yang kedua ya, ada orang yang sudah tidak berpikir seperti itu, tetapi yang dia pikirkan adalah pada sisi emosionalnya ya. Kalau saya melakukan hal itu, kebaikan apa ya gitu, kebaikan apa yang bisa saya dapat, yang kemudian mungkin bentuknya nanti penghormatan orang ke saya seperti apa gitu ya. Itu pada sisi emosional ya. Tetapi yang terbaik itu tumbuhkan lagi roh itu karena dorongan spiritual kita gitu ya. Ya Allah, hamba berniat untuk memperbaiki diri ya. Hamba berniat untuk lebih peduli kepada sekitar hamba. Benar disayangi Allah. Dan untuk menumbuhkan giroh ini ya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan begini, Rasulullah itu sampai memberi memberikan support gitu ya. Kata Rasulullah, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ya, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat gitu. Masya Allah ya. Jadi motifnya itu karena Allah gitu ya, karena Allah gitu. Dan Allah menjanjikan seperti barusan, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah lepaskan kesulitannya, kesusahannya di akhirat. Insya Allah. Bunda yang dicintai Allah, kalau membayangkan kehidupan yang akan datang itu memang rasanya Bunda ya, rasanya dengan kehidupan kita yang sangat singkat ya. Kan kata Rasulullah juga, umatku itu usianya rata-rata hanya 60 tahunan begitu ya. Itu sesuatu range waktu yang sangat terbatas, tapi kemudian setelah ini kita akan masuk ke dimensi alam berikutnya ya, tanpa batas gitu, tanpa batas waktu gitu kan, tidak ada lagi waktu di situ. Nah, benar yang dicintai Allah, tentu kita sangat membutuhkan ya hal-hal yang bisa membuat kita nyaman meniti kehidupan di masa-masa yang akan datang. Maka kemudian di sini Rasul mengabarkan seperti tadi, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lepaskan ia dari kesusahannya di akhirat ya. Dan bahkan siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya. Nah, kalau ini Bunda, kalau orang yang suka memudahkan ya, janjinya tuh 2 dari Allah itu, bahwa Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat gitu ya. Masya Allah ya. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi bunda sayang, bahkan ada nasihatnya yang pernah saya dengar bahwa saat kita berada dalam satu kondisi di mana kita belum meraih apa yang sangat kita perlukan gitu ya, maka mungkin bisa jadi bunda justru caranya itu adalah dengan kita mengambil jeda sedikit ya. Kemudian kita coba mengalihkan fokus kita, pikiran, perhatian kita untuk mencoba melihat orang-orang di sekitar kita yang seakan-akan memerlukan bantuan kita gitu ya. Bahkan bisa jadi dengan kita membantu orang lain, maka urusan kita pun akan lebih cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik bunda, jadi itu mungkin untuk hari ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya. Mudah-mudahan kenapa bunda? Silakan. Termasuk memudahkan skripsi. Termasuk memudahkan skripsi. Dan siapa yang memudahkan skripsi? Masya Allah. Sepertinya kalau untuk menjawab pertanyaan bunda itu kayaknya bunda yang hadir semua di sini yang yang bisa mengungkapkan dengan lebih tepat ya. Ala kulli hal bunda yang dicintai Allah, kalau yang saya pelajari ya secara umum pada adab-adab ta'alim wa muta'alim ya, orang yang belajar, orang yang mengajar ya, Masya Allah. Sampai Rasul mengatakan begini dalam sebuah hadis sahih, nu'inu fid dunya wa man fihinna wa man fiha ya. Bahwa sesungguhnya kata Rasul itu Allah itu melaknat dunia dan seisinya ya, kecuali mereka yang belajar dan mengajar. Artinya gini bunda, betapa sebenarnya apresiasi untuk mereka yang selalu belajar dan mengajar itu sangat tinggi di sisi Allah gitu ya. Tetapi sekali lagi, dengan perjalanan hidup yang tadi sepenggal episode tentang iblis itu yang dihadirkan gitu ya bunda ya, kita juga mengambil banyak ibrah dari situ gitu. Maka bunda dicintai Allah, kalau saya tuh melihatnya gini ya, kalau ada kesempatan bunda mengajar ya, menyampaikan ilmu yang Allah titipkan. Jadi gini bunda sayang, saya kemarin sempat mendapatkan koreksi ya dari guru kami, tidak ada istilahnya kita sebagai hamba itu bisa berbagi, tidak ada. Kita bisa memberi, mohon maaf ya, tidak ada istilahnya seorang hamba itu bisa memberi manfaat, memberi ilmu, memberi hartanya gitu ya, tidak, karena semuanya adalah milik Allah ya. Yang bisa itu hanyalah berbagi ya. Tidak bisa kita memberi, yang ada itu hanyalah berbagi. Maka nasihat dari beliau, selagi Allah menitipkan hal itu pada kita dan belum mengambil hal itu dari kita, ayo berbagi sebanyak-banyaknya gitu. Karena ketika Allah sudah menutup kesempatan itu, Allah mudah ngasih hal itu pada orang lain gitu, ngasih harta itu pada orang lain, ngasih ilmu itu pada orang lain, sehingga kita tidak punya lagi kesempatan untuk berbagi. Dan bunda yang dicintai Allah, para salafus solih itu begitu mendapati orang-orang yang belajar bersamanya bunda, maka dalam benak mereka berpikir bahwa inilah tabungan jariah saya, yang mudah-mudahan di antara yang belajar dengan kami itu akan ada nanti tangan-tangan yang akan meraih diri ini ya, ketika di waktu-waktu yang dimana saat itu hanya itu yang bisa menyelamatkan gitu. Dan bunda yang dicintai Allah, hal yang paling dititipkan oleh guru kami itu gini bunda, yang paling dititipkan oleh guru kami itu begini, terkait para pengajar ya, terkait para guru bunda sayang. Jadi beliau itu mengatakan begini pada kami, jangan sampai orang-orang yang hadir belajar kepada kita itu mencari kemuliaan hidup dunia akhirat, sementara sang pengajarnya hanya mencari dunia gitu. Jangan sampai begitu ya. Ketika siapa yang kita ajari itu mencari kemuliaan akhirat, ternyata yang mengajar malah mencari dunia. Nah, itu yang paling ditakuti para salafus saleh. Jadi jangan sampai yang belajar dengan kita semuanya berhasil ya, selamat dunia akhiratnya, ternyata yang mengajar salah niat gitu ya, ternyata yang mengajarkan salah orientasi. Nah, mungkin itu ya bunda saya ya, terkait masalah memudahkan, silakan mungkin bunda itu lebih paham tentang itu.